anggota advokat KAI baik dari Kabupaten Kendal, DPC atau dari DPD Jawa Tengah. Yang dalam hal ini hadir saya pribadi, Bapak John Richard selaku Ketua DPD KAI Jawa Tengah. Yang saya hormati, saya muliakan semuanya yang hadir, yang tidak dapat saya sebut satu persatu tentunya. Pertama-tama, marilah tiada henti-hentinya membacakan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat nikmatnya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana sehat walafiat, penuh bahagia tentunya. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita menghadiri musyawarah cabang Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan terus kita mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah SWT sehingga musyawarah cabang KAI Kabupaten Kendal ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Advokasi Indonesia, Bapak John Richard, yang terhormat tim atau panitia dari penyelenggara Kongres Advokasi Indonesia dalam arti musyawarah cabang tingkat pertama di Kabupaten Kendal, yang mana sudah payah, alhamdulillah sekali bisa terwujud dengan keadaan yang solid. Juga yang kami agungkan, yang kami muliakan semua yang hadir tanpa terkecuali, tidak mengurangi rasa hormat, rawuh sugeng melaksanakan daripada ucap pertama KAI Kabupaten Kendal. Dan juga saya pribadi nuwun sewu, yang mengurangi rasa hormat daripada panjenengan, saya berhadapan di depan panjenengan nuwun sewu, minta maaf dan minta izin karena ingin menyampaikan sesuatu, sekelumit sesuatu untuk yang perlu kita ingat. Pertama dan utama malah kita panjatkan puja dan bersyukur karena Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini Minggu tanggal 19 Desember 2021 kita bisa berkumpul bersama di tempat yang cukup megah, indah, karena adalah kebersamaan Kongres Advokasi Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kendal. Terlepas daripada itu, terima kasih atas dukungannya semuanya. Apa disampaikan oleh panitia tadi, di sini tidak ada kesenjangan. Adanya adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang bersikap asah, asih, dan asuh. Yang memang setia dengan Kongres Advokat Indonesia. Maka kemarin 6 orang kalau tidak salah menghubungi ke kantor, saya selalu welcome. Saya selalu ada untuk anggota KAI. Jadi tidak pernah ada penolakan dari saya. Karena saya tahu menjadi anggota KAI itu suatu pilihan yang tidak gampang. Harus orang yang berani mengambil keputusan yang bisa masuk kepada Kongres Advokat Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Pak Surawi tadi itu, saya memang saksi sejarah dari mendirikan Kongres Advokat Indonesia. Ya, saya minta waktu sedikit menjelaskan bahwa awalnya memang Peradi, saya juga dulu anggota Peradi awalnya, tetapi asli saya itu adalah IPHI. Jadi dulu Peradi itu terdiri dari IPHI, IKADIN, APSI, ada beberapa 8 anggota organisasi. AI, ya, IKADIN, ya. Nah, pada saat perjalanan, Oto Hasibuan itu tidak mau pernah melakukan kongres. Ya, jadi awalnya Peradi berdiri itu atas kesepakatan 8 organisasi pendiri. Karena waktu itu pemerintah meminta untuk dibuat wadah tunggal, apabila anggota organisasi-organisasi itu tidak mengambil langkah, maka pemerintah akan mengambil langkah sendiri, memutuskan mendirikan suatu organisasi.
Karena itu para senioran itu 8 organisasi itu akhirnya bersama-sama mengadakan pertemuan. Kemudian lahirnya namanya Peradi. Tetapi dengan suatu persyaratan dalam waktu, kalau tidak salah 2 tahun itu, Peradi segera mengadakan musyawarah nasional. Tetapi dalam perjalanan, Oto Hasibuan tidak pernah mau melakukan itu. Akhirnya saya di PPHI dulu, ya diperintah oleh Bang Indra Sanulubis mengadakan rapat PPHI di Bali, di Kuta Bali. Disitulah sepakat bahwa KAI akan segera didirikan oleh 4 organisasi yang memisahkan diri dari 8 organisasi. Kalau tidak salah itu IPHI, IKADIN, APSI, sama HAPI kalau saya lupa. Akhirnya terjadilah perdebatan. Saya disuruh memimpin waktu itu, saya dengan IKADIN, Mas Rangke dan teman-teman. Akhirnya saya disuruh memimpin untuk Jawa Tengah. Waktu itu kami dapat ancaman apabila Anda tetap melaksanakan kongres akan dipecat dari Peradi. Semakin diancam, semakin menggila kita. Karena melihat Oto Hasibuan sudah tidak lagi komitmen terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Akhirnya kami berangkat, kalau nggak salah 3 bis, berangkat ke Jakarta, semua dibiayai oleh Indra Sanulubis. Hotel, apartemen, ribuan orang, itu uang Indra Sanulubis semua. Tidak ada satupun yang membantu. Pada tanggal 30 Mei tersebut, di Wisma Perdamaian, terjadilah sejarah itu terjadi. Setelah itu, apa yang terjadi? Peradi bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan lain-lain menghalangi kita melakukan beracara di pengadilan. Itulah proses perjalanan panjang 8 tahun. Ya, kalau tidak salah, 7 tahun 8 tahun. Tetapi KAI setia. Situlah sebenarnya diuji. Ya. Akhirnya terjadi juga sejarah satu-satunya organisasi advokat yang bisa merubuhkan gedung, merubuhkan pagar Mahkamah Agung yang terhormat. Waktu itu foto Arifin Tumpah dan beberapa itu diangkat, diinjak-injak. Saya hadir waktu ada pertemuan di ada Bang Indra, saya mewakili DPD waktu itu menemui Hakim Agung di ruangan. Dijanjikan bahwa diselesaikan, ternyata tidak. Mulailah perjalanan panjang sampai ke 2008 sampai akhirnya 8 tahun 7 tahun kemudian ya. Situ KAI berdiri, tapi teman-teman semua berjuang, bertarung di pengadilan, diusir juga tetap ini berjalan terus. Saya melakukan demo yang betul dengan Pak Suradi, teman-teman turun tangan semua, luar biasa. Satu hal yang saya dapatkan dari KAI adalah loyalitas. Tanpa itu semua tidak akan berjalan dengan baik. Saya selalu bilang, saya tidak butuh kuantitas, saya butuh kualitas. Untuk apa punya anggota banyak, tapi banyak yang berkhianat. Itu bisa dilihat nantinya dalam perjalanan karirnya, seseorang yang tidak punya komitmen, itu dengan sendirinya akan tertinggal. Sugeng ini juga termasuk senior. Garis keras, ya. Saya harap anaknya juga garis keras kayak bapaknya. Lalu kalau advokat dan garis keras percuma. Pak Toto ini juga. KAI itu garis keras semua. Saya tahu sendiri Bang Indra itu pernah ke Menkumham. Itu gedung pintunya tuh ditabrak dibuka. Dibilang kasar, kamu suruh turun Bang bilang. Kamu Menkumham ya, kamu turun sekarang. Gara-gara mempersulit KAI. Nah, perjuangan Bang Indra itu kita patut membanggakan. Kenapa? Baru-baru ini saya nanti akan sampaikan nanti kepada teman-teman di sini bahwa lambang KAI itu sudah disahkan
oleh Menkumham. Pedang merah itu sudah disahkan dan hanya Kongres Advokat Indonesia yang menggunakan merek tersebut. Punya cucu dan yang satu lagi, Herman Urmar, ditolak. Jadi hanya satu-satunya Kongres Advokat Indonesia dengan lambang pedang merah itu yang sah di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Mas Dodi pada kesempatan yang kedua saya akan menyampaikan, kalau tadi saya sebagai ketua panitia, pada kesempatan ini atas dasar Pak John tadi selaku yang memimpin pemilihan ketua, apapun prosesnya sepanjang disepakati, ini menjadi satu legitimasi kita bersama. Hanya surat saja nanti yang menjadi kelengkapannya. Oleh karena itu saya, Mas Dodi, tadi secara tegas apapun resikonya, karena itu menjadi amanat, tentunya saya dengan Mas Dodi siap dalam hal ini. Oleh karena itu kesiapan kami ini mohon dukungan dan supportnya pada semuanya. Tentu kami tidak sempurna, ya, tentu kami tidak sempurna, tetapi kami tetap ingin ingin lebih sempurna. Artinya mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanat tersebut sebagaimana amanat panjenengan semua dan anggaran dasar rumah tangga sebagai dasar organisasi yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini acara ucap untuk pemilihan ketua DPC KAI dan pengurus telah lancar, tidak ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Rahim, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dari rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Kongres Advokat Indonesia beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur dari hadirat-Mu, ya Allah. Waktu yang diberikan kesempatan kepada tim formatur tadi sudah bekerja ya, sudah menjalankan tugas, dan perlu kami sampaikan hasil daripada pembahasan tim formatur telah memutuskan dan menetapkan susunan pengurus DPC KAI Kabupaten Kendal periode 2022-2027 secara lengkap. Yang pertama, sebagai Dewan Penasehat adalah Bapak Surawi dan Bapak Fakih Heroni. Kemudian sebagai Komisi Pembina Cabang itu ditetapkan Bapak Haji Mastur Darori dan Bapak Haji Suganjar. Sebagaimana hasil aklamasi, Ketua DPC terpilih Bapak Haji Supriyadi dan Sekretaris Dodi Muhammad Imaduddin. Kemudian Bendahara Agung Sabarudin. Kemudian akan didukung dengan bidang-bidang atau departemen. Ini tidak bisa kami sampaikan secara lengkap, baru ketua atau koordinator bidangnya saja. Ketua bidang organisasi dan kelembagaan Bapak Maidi, kemudian ketua bidang advokasi dan penyuluhan hukum Bapak Haji Suroto, dan ketua bidang penelitian dan pengembangan hukum Bapak Sugeng, dan ketua bidang sosial dan hubungan masyarakat Bapak Asyari.
akan dilengkapi dengan wakil bidang yang lain menyusul secara lengkap sekaligus nanti pengajuan SK-nya. Demikian hasil keputusan tim formatur pada hari ini, hari Minggu 19 Desember 2021 tepat pukul 12.30. Terima kasih.